Bismillah, di pagi hari ini kita akan mengerjakan Vario 160. Ini yang sudah ABS. Ini dengan permasalahan remote keyless-nya ini tidak mau fungsi ya. Dalam keadaan sudah kita cek baterai dari remote ini masih normal. Baterai dari remote masih normal. Kemudian sudah kita cek juga kondisi aki, sudah kita tes dengan aki tester. Kemudian juga sekring ini semua sudah kita cek dan tidak ada yang putus ya, terutama bagian yang untuk keyless ini sudah kita cek aman, jadi kondisi aki juga aman. Nah jadi kita akan perlihatkan seperti apa kondisinya ketika remote-nya tidak mau fungsi ya. Jadi kondisinya seperti ini remote-nya kita tes. Ini yang ada logo kuncinya, ini kita pencet apakah remote ini sudah aktif. Nah, nyalanya hijau, berarti remote ini sudah ready, sudah aktif. Kemudian kita coba tekan knopnya, tidak ada reaksi sama sekali, tidak berbunyi cetuk gitu ya. Nah, tidak ada reaksi. Kemudian kita cek di lampu speedo. Nah, di speedo ini ada indikator lampu untuk kunci keyless. Ini tidak nyala, sama sekali tidak nyala ya ini. Nah, ini ada banyak indikator. Yang berfungsi untuk keyless adalah yang simbol kunci ini. Ini sama sekali tidak menyala. Jadi untuk motor keyless ini ada beberapa yang harus dites ya ketika mengalami masalah seperti ini. Yang pertama, pengetesan dari remote itu sendiri, apakah baterainya habis atau ada kemungkinan kerusakan lain di remote. Kita pastikan ini insya Allah masih bagus remote-nya, baik baterai atau fungsinya ini masih bagus. Jadi ini masih bekerja dengan normal. Ini alarm juga masih berfungsi, cuman untuk simbol keyless kuncinya ini tidak menyala. Nah, kemudian seperti tadi juga harus mengecek kondisi aki dan sekring yang di bawah, itu sudah kita cek semua normal. Nah, kemudian cara selanjutnya, cara yang ketiga. Jadi dua cara tadi kita pastikan remote-nya bagus, baterainya, kemudian aki dan sekring yang di box itu tidak ada masalah. Cara yang ketiga adalah kita dilengkapi dari dealer itu barcode ya. Ada semacam kartu yang berisi barcode dan kode rahasia. Jika terjadi masalah dengan remote, maka barcode itu yang akan bisa mengaktifkan keyless. Jadi nanti kita masukkan secara manual kode rahasianya. Caranya adalah ini dipencet lama. Untuk knopnya pencet lama. Nah, nanti ada bunyi cetuk atau ada bip ya, ada bip. Kemudian kita masukkan angka sesuai yang tertera di barcode tersebut. Dipencet sejumlah angka yang di barcode. Nah, di motor ini kasusnya untuk langkah awal penekanan knop yang lama ini sama sekali tidak ada bip. Jadi tidak bunyi tit gitu ya. Ini kita coba, ini sudah saya tekan lama. Tidak ada reaksi. Tidak muncul suara bip. Nah, artinya ini ada masalah di sistem keyless-nya. Nah, ini yang akan kita cari permasalahannya. Dari kasus ini kita ada kecurigaan arus itu tidak sampai ke SCU yang akan
mengaktifkan dari knop keyless-nya ini. Jadi ini tidak terjadi komunikasi ya, tidak terjadi komunikasi antara remote dengan SCU yang ada pada motor. Nah, bisa salah satunya disebabkan arus yang menuju ke SCU itu tidak sampai, jadi SCU-nya belum aktif, yang menyebabkan remote ini tidak bisa berkomunikasi dengan SCU. Untuk langkah selanjutnya kita akan tes kondisi dari SCU, apakah sudah ada arus yang masuk dari SCU. Letaknya adalah ada di bawah ya. Ini sudah kita buka cover depan yang ada plat nomornya, sudah kita buka. Nah, posisinya ada di dalam sini. Nanti kita akan bongkar batok lampu depannya, sehingga nanti akan mudah terlihat SCU-nya. Sekarang kita lakukan pembongkaran batok lampu depan dulu. Ini setelah batok lampu bagian depan kita lepas, ini sudah terlihat ya SCU-nya. Ini bagian SCU. Nanti kita lepas dulu. Kita lepas SCU-nya dari pemegangnya, kemudian ini konektornya. Nanti kita lakukan pengecekan arus dari SCU ini. Ini sudah kita kendorkan ya bautnya. Nanti tinggal kita cabut, kemudian kita lakukan pengecekan arusnya. Sekarang kita akan cek ini ya, arus yang menuju ke SCU yang sudah kita lepas, yang berwarna merah. Ini kita masukkan jarum pentul, kemudian kita tes menggunakan tes pen. Pengetesannya jangan menggunakan tes pen LED ya, yang menggunakan bulam dop. Jadi nanti akan bisa terbaca secara aktual. Kalau pakai LED arus kecil pun dia akan menyala. Ini coba kita tes. Ini menyala terang. Artinya arus ini sudah masuk ke SCU ya. Sudah masuk ke SCU, berarti dugaan kita salah. Artinya arus ini sudah standby di SCU. Kita tinggal cari permasalahan yang lain. Kita lakukan pengecekan arus yang menuju ke SCU dan ternyata arus itu sudah masuk ke SCU. Ini kita juga sudah lakukan pengecekan kabel bodi ya. Ini kabel bodi yang menuju ke rangkaian listrik sekring dan aki yang menuju ke SCU. Ini dalam kondisi normal, artinya tidak ada yang cacat secara fisik ya. Karena dirasa tidak ada kabel-kabel yang terlihat putus atau dimakan tikus, maka langkah selanjutnya kita coba cek konektor dari SCU ini. Kita akan lepaskan ya. Kita akan lepaskan konektor dari SCU ini. Kita cek apakah ada kotoran atau semacam jamur yang mengotori konektor. Nah, ini coba kita lepas. Coba kita bersihkan ya. Coba kita bersihkan pintingnya, kemudian kita getok-getok seperti ini. Kemudian ini coba kita pasang lagi, dan pastikan
konektornya ini bunyi klik ya ketika kita pasang. Ini harus benar-benar kenceng. Nah, sudah klik, kita pastikan tidak goyang. Sudah kenceng. Sekarang coba kita tes ya. Remote-nya sudah aktif warna hijau. Kemudian kita tekan knopnya. Nah, sudah ada bunyi cetuk. Kemudian kita lihat di sepedo simbol kunci ini sudah muncul, sudah menyala. Artinya ini sudah ada komunikasi antara remote dengan SCU ini tadi. Antara remote dan SCU yang kita lepas soket kemudian kita kembalikan lagi. Ini sudah ada komunikasi. Kita tekan lagi knopnya. Ini mati ya. Mati, kita tekan knopnya. Nah, sudah menyala. Kemudian kita tes nyalakan mesin. Kita putar knopnya. Dan sepedonya sudah bisa menyala. Kemudian kita starter. Karena ini ABS, jadi switch rem yang aktif adalah di bagian kiri saja, kanan tidak bisa aktif. Jadi mohon maaf, ini untuk rem kirinya saya tekan dengan kaki. Kemudian kita tes. Alhamdulillah sudah menyala. Jadi alhamdulillah untuk kasus Vario 160 keles ini permasalahannya adalah hanya di soket SCU yang kemungkinan kurang kenceng. Jadi setelah kita buka soket kemudian kita masukkan lagi dan kita pastikan kencang, ini alhamdulillah kelesnya sudah bisa aktif lagi, sudah bisa berfungsi dan motor pun sudah bisa dinyalakan. Jadi demikian untuk kasus pada hari ini Vario 160 keles atau remote-nya tidak bisa connect dengan motor hanya disebabkan dari konektor SCU yang kurang kenceng sehingga tidak bisa tersambung. Demikian, semoga bermanfaat. Untuk tambahan solusi agar tidak terjadi kelonggaran dari soket SCU ini, maka kita pasang kabel tis ya. Pasang kabel tis, kita ikatkan di bagian sini, masuk ke bagian tengah soket, sehingga soket ini akan terikat dengan kencang dengan ikatan kabel tis ini. Ini untuk menjaga agar soket ini tidak longgar karena efek dari pemakaian motor mungkin di jalan yang bergelombang atau jalan tidak rata yang menyebabkan soket ini bisa longgar dengan sendirinya.